Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di sini kita akan bahas mengenai para ras dewa yang ada di universe Kumodesuga Nanika dan seperti apa hubungan di antara mereka semua. Dan dengan mengamati kekuatan mereka, kita baru bisa melihat sedikit gambaran seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Di selaku pencipta sistem dunia yang Kumoko tinggali saat ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Anggap aja ini adalah pelengkap arc masa lalu yang sebelumnya gue singgung di pembahasan Potimas, sekaligus menceritakan masa lalu para karakter tertua yang sudah ada sebelum sistem diciptakan, seperti Fuduwai, Gulie, Sariel, dan para dewa yang ada di alam semesta. Walaupun informasinya masih sangat minim, tapi gue akan coba bahas berdasarkan alur yang ada di arc masa lalu WE-nya. Di universe Kumodesuga ada 3 ras dewa yang sudah diceritakan sejauh ini, yaitu ras naga sejati, titan atau raksasa, dan serapim atau malaikat. Kita kesampingkan dulu mengenai Di dan rasnya yang belum diketahui. Dikatakan kalau ras titan adalah ras dewa tertua, tapi mereka belum pernah diperlihatkan sosoknya sejauh ini. Namun mereka memang ada dan mendiami beberapa dunia dan planet di alam semesta. Sedangkan naga sejati adalah ras tertua kedua setelah Titan, tapi naga sejati memiliki harga diri yang sangat tinggi dan selalu mengklaim kalau ras mereka adalah ras tertinggi dari semua dewa. Dan naga sejatilah yang paling mendominasi di alam semesta karena mereka memang kompak dan sering mengambil alih planet-planet yang belum ada dewa di dalamnya. Contohnya seperti dunia yang Kumoko tinggali saat ini, kan di masa lalu memang sudah diincar oleh para naga sejati. Cuma mereka tidak langsung mengambil alih dunia itu karena adanya keberadaan malaikat Sariel. Tapi para naga sejati terbilang gigih dan mau menunggu waktu yang lama untuk mengambil alih sebuah dunia. Karena waktu juga adalah keuntungan bagi mereka. Semenjak terlahir, naga sejati sudah ditakdirkan sebagai dewa seiring berjalannya waktu. Dan semakin lama kekuatan mereka akan semakin besar. Jadi kekuatan mereka ditentukan dari seberapa lama mereka hidup. Sejauh ini kita mengenal Gulie sebagai dewa yang memiliki energi lebih besar dari Shirouri. Tapi sebenarnya Gulie adalah naga sejati termuda yang ditinggalkan oleh rasnya karena lebih memihak Sariel. Jadi para naga sejati di luar sana kekuatannya sangat jauh melampaui Gulie saat ini. Tapi ras malaikat masih jauh lebih kuat dari mereka. Kalau untuk ras Titan mungkin setara atau lebih tinggi dari naga sejati, tapi mereka juga masih di bawah malaikat dalam segi kekuatan. Walaupun para naga sejati mengklaim kalau dirinya adalah ras tertinggi, tapi faktanya serapim seperti Sariel jauh lebih kuat dari mereka. Dulunya ada banyak naga sejati yang mendiami dunia baru dan faktanya mereka semua tidak mampu untuk mengalahkan Sariel seorang diri. Kenapa bisa seperti itu? Kekuatan ras malaikat itu sangat unik guys. Jika malaikat membunuh satu dewa lain, maka kekuatan dewa itu akan menjadi miliknya dan otomatis kekuatannya juga akan meningkat drastis. Begitulah cara malaikat atau serapim berevolusi. Mereka seperti mesin yang diciptakan khusus untuk membunuh dewa. Tak hanya itu, kepribadian dari dewa yang dilahap oleh malaikat juga akan bercampur dalam dirinya. Pada awalnya malaikat benar-benar seperti mesin yang tidak memiliki emosi dan hanya menjalankan misi yang sudah ditanamkan dalam dirinya. Tapi karena kekuatan mereka yang bisa melahap kekuatan dewa lain yang dikalahkannya, lama-lama malaikat itu memiliki emosi dan kepribadian dari gabungan banyaknya dewa yang sudah dia kalahkan. Belum dijelaskan siapa yang menciptakan malaikat dan siapa yang memberikan misi pada mereka. Tapi satu malaikat yang mempunyai misi tidak akan bisa menolak misi yang diberikan padanya. Contohnya adalah Sariel. Misi yang tertanam dalam diri Sariel adalah melindungi manusia di dunia baru dan menjaga dunia itu. Tidak ada yang lain dan normalnya, Sariel tidak akan melakukan tindakan apapun yang tidak berhubungan dengan misinya. Makanya walaupun para naga sejati datang ke dunia itu dan berniat mengambil alih, Sariel tidak akan mengusir mereka selama mereka belum mengambil tindakan yang menentang misi Sariel. Ya, Sariel itu seperti mesin yang hampir tidak memiliki emosi awalnya. Oke, kita bahas sedikit masa lalu Sariel bersama Gulie dan Fuduwai. Seperti yang gue jelasin di pembahasan Potimas, kalau sebelum dunia baru mengalami kekacauan akibat energi MA, dunia itu dulunya sedang diinvasi oleh para naga sejati dan sedang menunggu waktu untuk mengalahkan Sariel yang menjadi pelindung utama dunia baru. Tapi faktanya mereka tidak mampu. Para naga sejati hidup di tempat-tempat tertentu yang jauh dari jangkauan manusia, sedangkan manusia juga cenderung menjauh dan tidak berani mengusik mereka. Jadi seperti ada batasan di antara mereka. Sedangkan Sariel lebih memilih hidup di tengah manusia dan berusaha membantu kesulitan yang mereka alami, tapi Sariel jarang sekali menggunakan kekuatan dewanya kecuali untuk bertarung.
Di masa itu, Sariel dan Foodway mempunyai organisasi besar yang bernama Sariel Society, dan melalui organisasi itulah Sariel membantu orang-orang yang mengalami kesulitan apapun. Selama Sariel bisa membantu mereka, maka dia akan membantunya. Cuma cara Sariel membantu itu tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan dewanya, guys. Jadi lebih ke pelayanan masyarakat seperti rumah sakit, pantai asuhan, dana, makanan, dan sebagainya. Dan hampir semua fasilitas itu Foodway lah yang mendanai dan mengurusnya. Jadi walaupun Sariel memiliki kekuatan besar, tapi dia jarang menggunakannya kecuali di kondisi tertentu yang berhubungan dengan misinya. Dia masih seperti mesin yang hanya menjalankan misinya dan hanya punya sedikit emosi. Misi utama Sariel itu cuma melindungi manusia tidak untuk terlibat dengan kehidupan mereka. Jadi keinginan dan rasa sayang pada manusia itu adalah kelebihan Sariel sebagai malaikat, tapi juga dianggap malaikat tersesat. Karena tidak seharusnya Serapim seperti Sariel memiliki emosi yang berlebih terhadap manusia. Itu sudah dianggap menyimpang bagi malaikat pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, Foodway yang begitu memperhatikan Sariel mulai menua dan mulai mengkhawatirkan kondisi hati Sariel ke depannya. Karena selama ini hanya Foodway yang selalu mendampingi Sariel, dan itu pun Foodway masih belum bisa menjangkau hati Sariel dan mengarahkan emosinya. Sariel masih cenderung bergerak berdasarkan misinya daripada keinginan hatinya sendiri. Ibaratnya dia seperti mesin yang memiliki hati yang sangat tulus tapi susah untuk mengekspresikan emosinya. Di waktu itulah Gulia muda akhirnya bertemu dengan Sariel, dan tidak butuh waktu lama Gulia langsung mengagumi sosok Sariel dan terus mengikutinya sampai Gulia benar-benar bucin pada Sariel. Melihat itu, Foodway juga sangat senang karena akhirnya ada orang yang benar-benar memperhatikan Sariel, dan orang itu tidak akan punya batasan terhadap waktu. Karena Gulia dan Sariel adalah dewa, tidak seperti Foodway yang mempunyai batasan umur sebagai manusia. Sebelum diubah menjadi vampir sama Potimas sih. Lama-kelamaan dunia baru mulai mengalami kekacauan yang luar biasa akibat ulah Potimas. Dan di waktu itulah Ariel kecil dan anak-anak lain mulai ditemukan oleh Sariel dan dirawat seperti anaknya sendiri. Dan emosi yang ada di dalam diri Sariel juga semakin berkembang karena banyak orang-orang di sekitarnya yang menyayanginya. Tapi tak lama kemudian, para naga sejati mulai bergerak dan mulai melakukan penyerangan di berbagai belahan dunia. Akibatnya, Sariel seorang diri harus menghadapi mereka dan berhasil membunuh beberapa dari mereka. Tapi sisanya lebih memilih kabur dengan merampok semua energi MA yang ada di dunia itu. Dengan hilangnya energi MA, dunia itu hanya tinggal menunggu kehancuran total. Saat itu para manusia memikirkan cara untuk menyelamatkan dunia mereka, dan lagi-lagi Potimas memunculkan idenya untuk menciptakan teknologi yang bisa mengisi energi kehidupan dunia dengan mengorbankan energi Sariel yang sangat besar. Walaupun tidak ada jaminan kalau energi Sariel akan cukup untuk menggantikan energi MA yang hilang. Dan jika Sariel melakukan itu, maka bisa dipastikan kalau dirinya akan benar-benar mati. Ini sebenarnya juga adalah hasil dari rencana Potimas yang ingin mengambil energi dewa Sariel, guys. Dan kebetulan negara-negara besar di masa itu tidak punya solusi lain, jadi mereka juga menyetujuinya. Karena tanpa diminta pun, Sariel juga akan menawarkan dirinya untuk dikorbankan, selama itu untuk kebaikan manusia. Hanya ada satu negara besar yang dari awal terus menolak penggunaan energi MA dan melarang rakyatnya untuk memanfaatkan energi itu. Karena pemimpin negara itu adalah orang yang sangat bijak dan sudah memprediksi kalau hasilnya akan seperti itu. Pemimpin negara itu juga sangat menghormati Dewi Sariel, dan sebenarnya dia tidak ingin Sariel dikorbankan untuk dunia mereka. Tapi Sariel sendiri tidak akan mungkin menolak hal itu. Orang yang memimpin negara besar itu adalah orang yang kita kenal saat ini dengan nama Dustin. Ya, Dustin sudah hidup di masa itu dan menjadi pemimpin negara yang sangat besar. Sedangkan untuk Gulia yang paham dengan pemikiran Sariel berusaha mencari cara lain selain mengorbankan energi Sariel untuk dunia itu. Karena jika itu sampai dilakukan, maka Sariel akan mati dan dunia belum tentu bisa diselamatkan. Akhirnya Gulia menggunakan kekuatannya untuk menjelajahi alam semesta dan mencari dewa yang benar-benar kuat dan tidak terikat dengan ras dewa manapun. Karena permasalahan dewa di kosmologi Kumodes juga itu sangat sensitif, guys. Misal, jika Gulia meminta bantuan pada ras malaikat, maka bisa menimbulkan permasalahan lain karena Gulia adalah ras naga sejati dan juga sebaliknya. Jadi Gulia mencari dewa yang tidak terikat dengan ras manapun sekaligus ditakuti oleh ras dewa naga, malaikat, dan titans. Agar jika nantinya dewa itu mau membantu memulihkan dunia baru, tidak ada dewa lain yang berani mencampurinya lagi. Akhirnya Gulia mendapat informasi kalau di suatu tempat ada dewa yang benar-benar kuat dan memenuhi kriteria yang dicari oleh Gulia. Bahkan dengan keberadaannya saja, ras dewa lainnya memilih untuk tidak mendekatinya.
Dia tinggal di suatu alam yang benar-benar dipenuhi dengan kegelapan pekat yang bahkan dewa sekelas Gulie akan langsung merasakan kematian saat menginjakan kaki di wilayah teritorialnya. Dan dewa itulah yang bernama Di atau Wakaba Hero kalau nama samaran dia sebagai manusia. Di alam semesta, Di itu mempunyai banyak julukan, yaitu dewa akhir, dewa jahat, dewa kematian, dewa tertinggi, dan paradok mutlak. Di waktu ini, Di masih tinggal di alamnya dan kekuatannya juga masih belum dia sembunyikan. Kalau pas di bumi atau jadi Wakaba Hero itu, Di menyegel semua kekuatannya. Tidak ada yang bisa memahami pemikiran Di, tapi Gulie mendapat informasi kalau Di akan mau membantu selama itu menarik baginya. Jadi waktu itu Gulie hanya bertaruh dan sudah siap untuk mati, karena mendatangi Di sama saja mengantarkan kematian kalau Di tidak senang. Tapi setelah Gulie memohon dan menceritakan semuanya, akhirnya Di tertarik dan menawarkan kesepakatan untuk Gulie. Yaitu dia akan menciptakan sistem yang bisa memulihkan energi dunia itu dan menjadikan Sariel sebagai baterai sistemnya. Dan juga mengharuskan semua makhluk di dunia itu untuk saling berperang dan meningkatkan kekuatannya, karena dengan cara itu maka sistem dia akan berjalan dan energi M akan kembali pulih sedikit demi sedikit. Gulie pun menyetujui kesepakatan itu karena itu lebih baik daripada mengorbankan Sariel dan sudah pasti Sariel akan mati. Kalau dengan sistem D, maka besar kemungkinan kalau Sariel akan selamat dan bisa terbebas nantinya jika energi dunia sudah pulih sepenuhnya. Tapi berhubung Potimasnya nggak dimatikan dari dulu dan terus-terusan mengambil energi MA, jadinya Sariel sampai saat ini masih jadi baterai sistem dan energi dunia belum juga pulih. Lalu dengan sekejap D memindahkan Sariel yang saat itu hendak dikorbankan oleh para manusia. Dan dengan menyetujui kontrak yang dibuat oleh D, semua tubuh Sariel dirantai untuk dijadikan inti sistem dunia baru. Bahkan Gulie hanya boleh menemui Sariel satu kali itu dan di pertemuan terakhir itu Gulie berjanji akan mengeluarkannya. Tapi sampai saat ini Gulie belum bisa memenuhi janjinya karena perintah Sariel sendiri yang menyuruh Gulie agar tidak membunuh para manusia kesayangannya, termasuk Potimas. Ya, sampai saat ini Gulie belum bisa menemui Sariel lagi di dalam inti sistem, guys. Tapi nggak tahu kenapa Shirori malah bisa bolak-balik ke inti sistem dan bahkan pernah membawa Ariel untuk melihat keadaan Sariel. Sebenarnya Di bisa sangat mudah untuk menyelamatkan dunia itu tanpa sistem dan sebagainya. Tapi untuk abadi menyelamatkan dunia itu kalau dirinya tidak tertarik dengan tontonan yang akan menghibur dirinya. Dan Gulie sendiri juga memahami konsekuensinya. Di itu bukan dewa yang baik, bahkan julukannya aja udah jelas kalau dia dewa jahat. Lebih tepatnya sih tidak bisa dipahami dan tidak bisa dijelaskan. Satu hal yang pasti, kalau dia hanya tertarik dengan hiburannya sendiri dan keberadaan Kumoko adalah salah satu hiburannya. Mungkin di waktu itu juga dia akhirnya pindah ke bumi dan menyamar menjadi manusia bernama Wakaba Hero, sambil menonton kejadian menarik yang terjadi di dunia baru. Dengan mengamati itu semua, kita bisa menyimpulkan kalau ras Dewa Naga mungkin setara dengan ras Titan, tapi malaikat masih lebih kuat dari mereka. Sedangkan kekuatan D jauh di atas mereka, tapi nggak semua dari mereka. Karena faktanya ada satu dewa lagi yang lebih kuat dari D kalau dari segi bertarung. Dewa itu bernama Meido yang kemungkinan besar juga berasal dari ras malaikat. Karena Meido pernah berkata kalau dia bisa melahap energi dewa yang sudah dia kalahkan. Sama persis dengan cara evolusi ras malaikat. Shirori pernah bertemu sekali dengan Meido di rumah Wakaba Hero pada saat Meido menyebut D. Karena selama D bolos ke bumi, Meido lah yang selalu mengerjakan tugas D di alam bawah. Dan jika dewa sekelas D dan Meido aja masih punya tugas di dunia bawah, berarti masih ada entitas yang jauh melebihi mereka yang membuat D dan Meido harus bertugas. Nggak pernah dijelasin apa tugas mereka, guys, mungkin berhubungan dengan julukannya. Oh iya, penampilan Meido itu seperti wanita yang menggunakan pakaian pelayan kalau kata Shirori. Lalu bagaimana kekuatan Shirori kalau dibandingkan mereka semua? Jelas masih jauh banget dari kekuatan mereka karena Gulie yang terlemah aja masih belum bisa dikalahkan oleh Shirori. Ya, soalnya Shirori belum lama menjadi dewa dan belum bisa diklarifikasikan sebagai ras dewa apa. Mungkin sama dengan Dizzy yang nggak punya ras. Tambahan sedikit mengenai Fudue, mantan asisten Sariel di masa itu. Jadi Fudue adalah korban dari eksperimen vampir yang dibuat oleh Potimas. Tapi Fudue berhasil mempertahankan kesadarannya dan mendapat kekuatan vampir. Lalu setelah sistem D berjalan, Fudue ikut berkembang menjadi vampir yang cukup kuat dan menciptakan pasukan vampir yang sangat banyak untuk memulai perang besar agar energi Emma cepat terisi dan kebebasan Sariel bisa lebih cepat. Cuma Fudue memiliki kekuatan yang sangat besar saat itu dan mendapat gelar sebagai Raja Iblis pertama.
Di waktu itulah Sariel menciptakan gelar pahlawan untuk mengimbangi kekuatan Food Away yang terlalu besar. Tapi seperti yang kalian tahu, kalau gelar pahlawan memang sangat curang untuk Raja Iblis, dan alhasil Food Away harus kalah di masa itu dan semua vampir keturunan dia juga dibantai semua sampai tak tersisa. Jadi tidak ada lagi vampir semenjak masa itu dan hanya dikenal sebagai makhluk mitologi. Sampai kelahiran Sophia di masa ini dan menjadi nenek moyang vampir yang baru dan lebih sempurna pastinya karena dia langsung yang menciptakannya. Memang masih banyak teka-teki yang belum dijelaskan mengenai asal-usul para dewa di universe Gumo Desuga. Baru sejauh itu aja yang sudah diceritakan di arc masa lalu WE-nya. Mungkin nanti bakalan dilanjut kalau Shirori udah semakin berkembang dan menjelajahi alam para dewa untuk menyusul di ke dunianya. Karena Shirori sendiri sangat mengagumi sosok Di dan ingin ikut dengannya. Semua pembahasan ini hampir keseluruhan kita bahas berdasarkan arc masa lalu yang ada di WE-nya dan belum dimunculin di light novelnya. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.